Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bahas tentang grafik pemetaan fungsi kompleks. Ya, perhatikan sebuah fungsi atas bilangan kompleks yaitu f dari a ke b dengan ab-nya himpunan bagian dari bilangan kompleks. Ya, sebenarnya kalau yang fungsi ya gini aja, f dari a ke b gitu. Ya, tapi kalau kita mengatakan fungsi kompleks berarti a dan b-nya atau a atau b salah satunya, boleh keduanya, harus bilangan kompleks gitu. Oke, sekarang perhatikan misalkan W sama dengan FZ. Nah, maka sebuah titik asal dan petanya bisa kita tulis dengan Z, FZ. Perhatikan bahwasanya Z ini elemen bilangan kompleks, sementara FZ juga elemen bilangan kompleks. Bilangan kompleks kalau kita lihat dimensi dari bilangan kompleks adalah 2. Jadi kalau Z ini berdimensi 2, FZ juga berdimensi 2, berarti Z, FZ berdimensi 4. Ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara menggambarkan dimensi 4 gitu. Dimensi keempat gitu. Kita memetakan sebuah titik pada dimensi 4. Ya, tentu kita tidak bisa menggambarkannya secara langsung gitu. Ya. Tapi di sini ada sesuatu yang menarik. Kalau dari bilangan kompleks, dimensi 4-nya ini pemetanya dari dimensi 2 ke dimensi 2. Berarti dimensi 2 berupa bidang. Berarti kita akan memetakan sebuah titik dari sebuah bidang ke bidang lainnya. Jadi kalau kita gambarkan, kalau kita punya sebuah bidang, di sini ada sebuah titik atau sebuah bilangan kompleks. Misalnya ini X, di sini Y, berarti ini X ditambah Y. Nah, sebuah titik X ditambah Y pada bilangan kompleks kita petakan ke tentu bidang lainnya, bidang juga yaitu sebuah titik. Misalnya di sini titiknya A, B. Berarti di sini A ditambah B. Jadi kita tidak bisa menggambarnya di satu tempat. Kita harus menggambarnya di dua tempat yang berbeda. Berarti tadi kalau kita memetakan sebuah titik juga ke sebuah titik gitu. Kalau ada dua buah titik, tentu bisa jadi dua buah titik pula. Berarti kalau kita memetakan sebuah himpunan, tentu ke himpunan pula. Contohnya, misalnya di sini saya punya, bisa saja pemetaan kompleks itu memetakan, misalnya di sini ada himpunan titik-titik yang berbentuk persegi panjang. Ini bisa saja kita petakan ke himpunan titik-titik yang berbentuk lingkaran, misalnya. Oke, jadi ini mungkin saja dilakukan kalau pada fungsi kompleks atau pemetaan kompleks. Gitu. Ya, jadi konsep-konsep seperti ini akan dibahas lebih lanjut pada nanti conformal mapping namanya konsepnya ya, di bagian akhir bab ini. Pada kesempatan ini kita lebih membahas tentang bagaimana perubahan dari grafik fungsi ini gitu. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh di sini ada pemetaan W sama dengan IZ. W sama dengan IZ. Yang permasalahannya adalah apa hasil pemetaan W sama dengan IZ dari sebuah daerah pada bidang kompleks, seluruhan daerah ini yang apanya nih, X-nya lebih dari 1 gitu. Berarti ini himpunan apa ini? Kalau kita tuliskan himpunannya, himpunan yang ini apa? X ditambah Y, di mana X-nya besar sama 1. Oke ya, Y-nya bebas kan, Y-nya tidak ada batasan, tapi X-nya harus di atas 1 gitu. Jadi di sini adalah himpunan X ditambah Y, di mana X-nya besar sama 1. Kira-kira apa hasil pemetaannya oleh W sama dengan IZ gitu. Ya, sekarang kita cobakan. Kalau seandainya Z-nya sama dengan X ditambah Y, apa yang terjadi pada W? Apa yang terjadi pada W? Kita lihat ya, W-nya berbentuk apa. Berarti W sama dengan I dalam kurung X ditambah Y. Oke. Sekarang kalau kita lihat di sini hasilnya adalah IX dikurang Y.
Ya, berarti bagian realnya ini Y menjadi bagian real. Di sini Y ini kan bagian imajiner. Bagian imajiner menjadi bagian real. Bagian real menjadi bagian imajiner. Berarti tadi syaratnya apa? Kalau kita tuliskan ke dalam bentuk notasi himpunan, apa jadinya nih notasi himpunannya? Nah, X ditambah Y, di mana kalau kita tulis datar aja dulu, kalau kita tulis seperti hasil yang kita peroleh ini aja dulu, kita tuliskan. Kalau kita tuliskan seperti hasil yang kita peroleh ini aja dulu, berarti dia IX dikurang Y, di mana X besar sama 1. Ya, kan belum kita apa-apakan, berarti X nya masih besar sama 1. Oke. Sekarang kalau kita tuliskan dalam notasi X tambah Y tanpa memperhatikan apanya namanya, berarti kan di sini Y nya bebas, berarti dikasih negatif dikasih positif pun tidak masalah ya, karena dia bebas untuk semua Y berlaku. Berarti ini bisa kita tuliskan dengan X ditambah Y, di mana Y-nya besar sama 1. Berarti sekarang yang menjadi besar sama 1 adalah bagian imajiner. Jadi kalau kita tuliskan di sini, yang harus besar sama 1 bagian imajinernya. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini, bagian imajinernya harus besar dari 1. Jadi pemetaan W sama dengan IZ memindahkan setengah bidang ini ke atas gitu. Bidang di samping dipindahkan ke atas gitu. Ya, jadi seperti itu kira-kira contoh pemetaan dengan fungsi kompleks gitu. Ya, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini apa bedanya? Dia yang contoh yang kedua ini dia berupa garis. Garis ini kita katakan dengan W sama dengan Z kuadrat gitu. W sama dengan Z kuadrat. Berarti kalau kita gambarkan himpunan ini berupa apa? Kalau kita tuliskan, berarti X ditambah Y, di mana X nya sama dengan 1. Itu aja bedanya ya. Di sini X nya harus 1. Ya, X nya sama dengan 1. Ini kita petakan dengan Z kuadrat. Nah, kalau Z kuadrat bagaimana tuh? Berarti kan X nya udah jelas 1 ya. Berarti kalau kita buat Z-nya di sini, berarti Z-nya bisa kita tulis X-nya udah jelas 1 ditambah Y. Kalau kita petakan dengan W sama dengan Z kuadrat, berarti diperoleh 1 ditambah IY dikuadratkan. Berarti hasilnya kira-kira kalau ini apa hasilnya? 1 dikurang Y kuadrat ditambah ini 1 dikuadratkan 1, Y dikuadratkan jadi negatif Y kuadrat ditambah 2 YI. Berarti bagian realnya menjadi 1 dikurang Y kuadrat, bagian imajinernya 2Y. Ya, kira-kira kalau kita gambar bagaimana itu gambarnya? Kalau kita gambar, berarti bagian real dan bagian imajinernya sama-sama satu parameter Y. Ya. Bagaimana kira-kira? Kalau di sini Y-nya 1, ya bisa kita gambar ya. Kalau Y-nya 0, berarti di sini kalau Y-nya 0, berarti bagian realnya ya dia Z ditambah IY kuadrat. Ya, kalau Y-nya 0, berarti di sini ya. Kalau Y-nya 0, berarti dipetakan ke 1, ke sini aja ya, berarti 1,0 kan. Kalau Y-nya 0, berarti hasilnya 1 aja kan, 1 di sini titiknya. Kalau kita sudah menemukan kalau saat Y sama dengan 0 dia di sini, ya pertanyaannya dia ini kan berlaku untuk setiap Y, berapapun Y-nya, mau positif mau negatif. Tapi yang penting dia berlaku ini 1 dikurangi kuadrat ini 2Y. Kalau kita tuliskan dalam pasangan terurut, berarti ini bisa kita tulis dengan dalam bentuk kompleksnya 1 dikurangi Y kuadrat ditambah
2yi di mana y-nya bilangan real atau y-nya untuk semua y. Ya, sekarang berikan pasangannya di sini. Sebenarnya di sini kan isinya pasangan terurut atas x dengan y gitu ya. Berarti kalau kita tulis dalam pasangan terurut, ini bisa kita tulis dengan 1 dikurangi y kuadrat, 2y. Nah, berarti kalau ini y, ini berapa gitu? Ya, kan berarti tinggal bagi 2 aja keduanya ya. Berarti ini bisa kita tulis dengan 1 dikurangi y kuadrat per 2 dengan y. Oh, bukan ya, nggak bisa seperti itu ya. Ya, yang jelas ini pasangan terurut atas 2y dengan 1 dikurangi y kuadrat. Sama dengan kalau kita menggambar fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat. Kalau kita tulis dalam pasangan terurut berarti jadinya x kuadrat ya. Gitu ya. Nah, berarti ini berupa fungsi kuadrat gitu. Ya, berarti saat y-nya 0 tadi ini 1. Kalau y-nya kalau y-nya 1 bagaimana? Kalau y-nya 1 ini 0 ya. Kalau y-nya 1 di sini 0, y1 di mana? Di sini ya. 0. Sementara x-nya 2. 2,0. Berarti di sini ya. Oke. Berarti ini kalau kita gambarkan, kalau negatif 1 dia negatif 2. Berarti kalau kita gambarkan nih, karena ini parabola tadi, berarti dia berupa parabola. Berarti tetap juga ya karakteristik fungsi kuadratnya tetap terbawa. W sama dengan kuadrat memetakan garis lurus ini ke parabola ini. Seperti itu kira-kira ya gambaran dari pemetaannya. Karena di sini bahasnya sudah parametrik, sementara kita akan membahas parametrik, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini kita telah berhasil membuat pemetaan dari garis lurus itu dipetakan ke sebuah parabola. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pemetaan dengan kurva parametrik. Nah, kita lihat definisi kurva parametrik terlebih dulu. Apa itu kurva parametrik? Misalkan xt dan yt adalah fungsi bernilai real. Berarti x ini dari real ke real, t ini bilang real. Berarti dari real ke real, y-nya juga. Nah, kemudian wt yang sama dengan xt ditambah yt itu disebut dengan kurva parametrik atau kurva parametrik atas bilangan kompleks. Apa contohnya di sini? Contoh, kalau kita buat contohnya berarti ya misalnya wt sama dengan t ditambah misalnya it kuadrat. Nah, gitu ya. T ditambah it kuadrat gitu. Berarti ini parametrik ya. Berarti kan xt-nya t. Berarti di sini xt-nya sama dengan t dan yt-nya sama dengan t kuadrat. Seperti itu. Berarti ini kurva parametrik. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menggambar kurva parametrik. Dan selanjutnya untuk fungsi parametrik atau kurva parametrik adalah bagaimana menghubungkan kedua komponennya. Sebagaimana yang kita ketahui, kita tadi mempunyai wt yang sama dengan xt ditambah iyt. Sekarang pertanyaannya bagaimana menghubungkan xt dan iyt? Karena kita akan menggambarnya berdasarkan kurva ini, akan kita gambar pada grafik x dan y. Gitu. Artinya di sini real part xt, di sini imaginary part yt. Jadi kita akan gambarnya x y. Jadi seolah-olah kedua komponen ini saling terhubung. Gitu. Ya, bagaimana caranya? Berarti kalau kita gambarkan di sini satu poin di sini, misalnya satu titik hasil pemetaan wt di sini adalah xt, yt, atau di sininya xt, di bawahnya xt, di sininya yt. Ya, bagaimana menghubungkannya? Gitu. Tentu seperti itu ya. Bagaimana menghubungkannya? Gitu. Ya, caranya sederhana sebenarnya. Kita cukup membuat misalnya di sini xt. Ya, kalau kita buat di sini, kita buat namanya misalnya di sini xt ya.
xt. Nah, di sini misalnya kita buat sebagai fungsi bernama a sama dengan xt. Berarti di sini kita bisa membuat t dalam x gitu. Jadi t sama dengan x inverse. Nah, gitu ya. A. Ya seperti itu. Pokoknya kita bisa membuat t ini dalam x gitu. Seperti contohnya sederhananya misalnya kalau xt-nya misalnya sama dengan 2t, berarti kita punya t sama dengan xt per 2 gitu. Ya. Nah, jadi yang ini kita substitusikan ke yt. Substitusikan ini ke yt. Berarti jadinya y dalam kurung xt per 2. Jadi di sini nampak hubungannya nanti. Dia berupa apa gambarnya di bidang kompleks gitu. Ya, jadi seperti itu strateginya gitu. Jadi kita buat nih, kalau kita punya misalnya di sini kita buat a ditambah ib gitu. Berarti ini kan bisa kita buat a sama dengan xt gitu ya. A sama dengan xt gitu. Berarti kita bisa membuat t ya dalam sama dengan ya tentu inverse dari x ya. Berarti ya x inverse a gitu. Nah, berarti ini kita substitusi gitu. Kita substitusi ke yt. Kira-kira seperti itu tekniknya gitu ya, sederhananya. Ya oke. Dari sini nanti kita dapat fungsi y dalam x gitu, nggak dalam t lagi. Berarti di sini xt-nya kita hapus saja x, t-nya. Gitu. Ya oke. Kita lihat untuk beberapa dua jenis kurva parametrik yang umum ini. Yang pertama di sini garis. Garis ada 3 kategori pula, garis, sinar, segmen. Apa bedanya? Apa bedanya garis, sinar, segmen? Kalau garis tidak ada ujung-ujungnya. Kalau sinar ujungnya cuma ada satu. Kalau segmen, dia punya ujung di kedua sisi gitu. Nah, itu aja bedanya. Jadi kalau kita gambar, kalau garis itu kalau kita gambar seperti ini harus ada panah di ujung-ujungnya, itu garis. Berarti dia tidak pernah berhenti, ini juga tidak pernah berhenti. Kalau sinar yang satunya tetap, yang satunya ujungnya tidak pernah berhenti. Kalau segmen, ya dia segini saja gitu, ada batasannya gitu. Ya, jadi itu perbedaannya ya, garis, sinar, dan segmen garis gitu. Ya, dari persamaan parametriknya ini juga dapat kita lihat Wt sama dengan Z0 1 dikurang IT, 1 dikurang T ditambah Z1T. Nah, di sini dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Oke. Ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjamin kalau ini akan berbentuk garis? Bagaimana kita menjamin kalau ini akan berbentuk garis? Ya, kita lihat ya. Kita lihat dulu, Wt sama dengan, lihat, Wt sama dengan Z0 dalam kurung 1 dikurang T ditambah Z1T. Z0 tentu fungsi kompleks, bilangan kompleks tertentu gitu, konstan kompleks. Z1 juga gitu. Berarti kalau Z0 ini bisa kita tulis, kalau konstan berarti hurufnya awal ya. A ditambah IB atau A ditambah BI dikali 1 dikurang T ditambah, kalau Z1 nya C ditambah ID dikali T. Sekarang bisa kita buat hubungannya. Kita lihat kalau kita jabar, A ditambah IB ditambah, ini ada kurang T, ini tambah T, berarti kita cukup mengurangkan saja. C dikurang A, C dikurang A, T ditambah I, D dikurang B, T. Nah, di sini ya. Nah, sekarang kita lihat yang ada T, yang ada I dengan yang ada I, yang tidak dengan yang tidak. Gitu. Ya. Yang ada dengan yang ada, yang tidak dengan yang tidak, berarti ini sama dengan A ditambah C dikurang A, T ditambah I dalam kurung B ditambah D dikurang D, T. Nah, jadi di sini ada fungsi satu variabel, di sini juga ada fungsi satu variabel di dalam di bagian realnya, di bagian
ininya gitu ya, di bagian imajinernya. Ya kalau kita buat hubungan kayak tadi bagaimana? Kalau ini kita anggap x, xt gitu. Yang ininya adalah y-nya gitu. Bagaimana hubungannya kira-kira gitu. Ya. Tentu karena di sini ada sama-sama ada karena dia sesama fungsi linear, kalau ini kita substitusi, tentu hasilnya linear pula. Ya, hasilnya akan fungsi linear pula. Nah, makanya dia akan berupa garis, garis yaitu fungsi linear. Ya, jadi bisa ya kita buat ya. Berarti kalau di sini kalau kita buat t sama dengan, kalau ini kita buat x sama dengan ini, berarti x dikurang a dibagi c dikurang a. Ya, ini bisa kita substitusi ke di sini. Berarti kita punya y sama dengan, nah, kita masukkan nih di t-nya, b ditambah d dikurang b dalam kurung x dikurang a dibagi c dikurang a. Seperti itu ya. Ya seperti itu kira-kira. Jadi ini kan fungsi linear. Ini y sama dengan, kalau kita sederhanakan nih, bx ditambah konstan gitu ya. Nah, gradiennya berarti d dikurang b per c dikurang a gitu. Ada apa persamaan garis gitu. Ya, kalau mau lebih detailnya ya ditulis sederhanakan saja gitu ya. Ya, karena ini garis, kalau t-nya dibatasi dari 0 sampai t enggak, berarti dia jadi sinar atau ray bahasa Inggrisnya. Kalau dia kita batasi 0 sampai 1, berarti dia jadi segmen garis. Ini tidak harus 0 sampai 1 harusnya. Ini juga bisa diganti angka lain. Oke. Oke, yang terakhir contohnya yaitu lingkaran. Kita lihat lingkaran. Nah, apakah yakin ini lingkaran jadinya? Kita lihat di sini ya. WT sama dengan Z0 tambah R cos T ditambah I sin T. Yang ini bisa kita tulis menjadi sama dengan Z0 ditambah R E pangkat I T. Ya, karena E pangkat I T kan cos T ditambah I sin T. Oke. Ya, bagaimana kita yakin ini akan menjadi suatu lingkaran? Bagaimana kita tahu kalau WT ini akan berupa lingkaran? Ya. Ya, sebenarnya bisa saja ya ini kita buat. Kalau kita buatkan Z dikurang Z0, nah gitu. Ini kita, kalau kita misalkan ini, berarti di sini kita punya WT dikurang Z0 itu sama dengan R E I T. Oke ya, WT dikurang Z0 sama dengan R E I T. Ya, apa yang kita miliki di sini? Berarti kalau ini kita modulus, ini juga di modulus. Kalau ini di modulus, ini hasilnya apa? WT dikurang Z0 sama dengan modulus dari ini R ya. Ya, berarti jarak dari WT ke Z0 selalu R. Ini tidak lain adalah persamaan lingkaran yang berpusat di Z0 dan berjari-jari R. Berarti kalau kita punya persamaan seperti ini, berarti ini pusatnya yang Z0, jari-jarinya R. Sederhana, seperti itu saja ya. Oke. Ya, oke ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan bagaimana kalau kita memetakan kurva ke kurva lain gitu. Ya, oke. Kurva peta dari kurva parametrik di bawah pemetaan kompleks. Jadi di sini kita akan memetakan suatu kurva melalui suatu pemetaan kompleks atau fungsi kompleks gitu. Ya, kita misalkan W sama dengan Fz adalah suatu pemetaan kompleks. Jadi W sama dengan Fz adalah fungsinya pada bidang kompleks. Sekarang permasalahannya yaitu bagaimana peta kurva parametrik di bawah Fz gitu. Misalkan C adalah kurva parametrik Zt dengan T dari A sampai B gitu. Sekarang kita akan memetakan C terhadap Fz. Hasilnya adalah WT yang sama dengan FZT dengan T-nya di antara A dengan B. Dan hasilnya ini juga merupakan suatu kurva parametrik. Jadi pemetaan kompleks
mengawetkan suatu kurva tetap menjadi kurva. Jadi apa namanya ya, kayak ya pokoknya kalau kita petakan kurva, hasilnya ya kurva juga gitu. Ya itu dalam matematik biasanya kita sebut mengawetkan. Oke, kita lihat beberapa contoh saja di sini karena kita tidak membahasnya secara dalam detail, kita mengenalkan saja gitu. Di sini misalnya garis segmen garis dari 1 ke I ini oleh W sama dengan IZ gitu. Nah, bagaimana hasil petanya kira-kira? Ya, karena ini segmen garis, sebelumnya kita telah membahas beberapa bentuk khusus dari apa namanya, dari pemetaan kompleks gitu. Dari kurva parametrik pada bidang kompleks. Kalau segmen garis apa rumusnya? Segmen garis berarti ini ZT-nya, berarti ZT-nya kita ambil dulu Z0-nya misalnya 1 Z0, kemudian Z1-nya I, berarti ini bisa kita buat ZT sama dengan 1 dikurang T. Ini sudah ada rumusnya ya kemarin pada penjelasan sebelumnya, ditambah I dikali T gitu. Ya, kita lihat ya, kalau T-nya 0 dia 1 ya, kalau T-nya 1 hasilnya I, pas ya. Kalau T-nya 0 hasilnya T-nya 0, 0 berarti 1, ini 0 gitu, 1 pas. Kalau T-nya 1 kurang 1 0 tambah I kali 1 I. Oke ya. Kemudian hasilnya yaitu WT yang sama dengan I ZT. ZT-nya apa di sini? Ya, ZT-nya apa? Di sini T-nya dari 0 sampai 1 ya. Di sini harusnya saya tulis T-nya dari 0 sampai 1. Ya. Kemudian kalau IZT berarti kita substitusi aja ke sini. I dalam kurung 1 dikurang T ditambah IT. Jadi kalau kita kalikan I 1 dikurang T dikurang T. Oke. Jadi ini WT-nya. T-nya dari 0 sampai 1. Kalau T-nya 0, ini 0, 0, berarti hasilnya I. Ya. Kita lihat ya, IZT. Kalau T-nya 0, hasilnya IZT. Kita cek ya. Kalau T-nya 0, hasilnya adalah I ya. Kalau T-nya 1, hasilnya adalah negatif 1 gitu. Ada ya. Kalau T-nya 1, kita lihat di sini, kalau untuk T sama dengan 0 berarti WT sama dengan, kalau T-nya 0 tadi 0, 0 hasilnya I ya. WT sama dengan I, W0 ya. Dan W1 kalau untuk T-nya 1, W1 sama dengan, kita masukkan ke sini, 1 kurang 1 0 dikurang 1 negatif 1. Berarti hasilnya adalah kalau di sini negatif 1 berarti hasilnya ini ya. Nah, jadi ini dipetakan ke sini. Oke. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yang permasalahan yang kedua yaitu kurva setengah lingkaran dipetakan oleh W sama dengan Z kuadrat. Ya. Pertama kita lihat dulu untuk persamaan parametrik dari setengah lingkarnya. Kalau lingkaran apa persamaan parametriknya? ZT sama dengan Z0 ditambah R E I T gitu ya. Untuk
T dari 0 sampai 2pi. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Sekarang T-nya dari 0 sampai pi. Berarti ini kalau kita larikan ke sini persamaan parametrik dari kurva ini yaitu ZT sama dengan Z0-nya apa? Z0 ini pusat. Pusatnya di 0. Jelas ya, pusatnya di 0. Berarti 0 ditambah R. R-nya berapa? Jari-jarinya 2 ya. 2. Berarti ditambah 2 dikali E pangkat I T. Untuk T-nya dari 0 sampai pi. Berarti dapat ZT-nya itu ya. Berarti selanjutnya kalau kita memasukkan ke sini WT itu sama dengan ZT dikuadratkan. ZT apa hasilnya tadi? 2EIT sama dengan 2E pangkat IT dikuadratkan. Berarti hasilnya sama dengan 4E pangkat I dikali 2T. Karena di sini ada 2T, T-nya dari 0 sampai pi. Kalau 2T disubstitusikan 0 sampai 2pi ke 2T ini berarti jadinya nanti 0 sampai 2pi ya. Kalau seandainya sederhananya diganti aja 2T ini dengan S. Berarti kalau kita buat S sama dengan 2T berarti jadinya S besar sama 0, kecil sama, nah, tentu gitu. Kalau T di sini, kalau di sini 2T berarti 2 kali 0 ya. Di sini 2 kali pi. Berarti S-nya di antara 0 sampai 2pi. Sementara ini bisa kita tulis dengan kalau kita buatkan seperti itu, ini bisa kita buat 4EIS. Berarti ini berupa suatu lingkaran dengan jari-jari 4 dan berpusat di 0. Atau kalau kita tulis WT-nya secara sederhana, WT sama dengan 0 ditambah 4EIT untuk T besar sama 0, kecil sama 2pi. Walaupun di sini saya tuliskan S, sebenarnya kan ini cuma sebuah variabel bebas, berarti bisa kita ganti T. Berarti hasilnya berupa lingkaran penuh dengan jari-jari 4 dan pusatnya di 0 gitu. Berarti kalau ini 4, di sini 4i, di sini 4, nah, berarti ini jadi lingkaran penuh ya. Di sini negatif 4i. Nah, berarti hasilnya pemetaan ini jadi setengah lingkaran, kurva setengah lingkaran dipetakan menjadi lingkaran penuh gitu. Seperti itu. Ya, oke, demikian untuk contoh kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.